Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Eh, di awal saya sudah memberikan satu video tentang eh, pair ini ya, tentang currency ya. Jadi saya loss ya di beberapa, ini perhatikan, ini hampir mayoritas Olian yang saya open, ini saya loss ya, loss di Olian ini. Jadi hampir kita pakai simbol gini, nah ini Olian Aussie ya, loss semuanya. Yen euro favorit saya memang di euro yen ya, dari dulu favorit saya gitu. Loss semua ini, loss semua ya. Pound yen juga loss. Kemudian New Zealand juga loss, dolar yen loss semua ya. So artinya bahwa memang kalau saya lihat secara currency ini potensinya memang yen lagi weak ya. Apalagi kalau lihat dari UCAD di M5 ini ada apa ini, candle-candlenya yang pergerakannya luar biasa ya. Ada spike yang cukup ya, kalau dibilang kalau dia satu mungkin tidak begitu kelihatan. Nah, sama. Ada spike yang cukup tajam ya di harga ini. Sehingga tidak ada spike yang cukup tajam. So efeknya adalah price sementara continue up. Goldnya 140 sudah sampai di harga ini, dia turun close juga, saya sudah close. Nah sekarang saya di sini melakukan satu opsi another sell stop di harga ini, tetap harus ada stop, harus ada SL dong ya. Setiap open harus ada SL. Nah ini sini harus ada SL. Nah teman-teman kalau mau, sebenarnya ini juga bisa dipakai gini teman. Kalau mau aman sebetulnya gini, ini aman sudah guys ya. Ini sudah aman, paling tidak begitu gini aja. Nah, ini cara cara mengamankan, kita mengamankan profit seperti ini. You mau gerak berapapun silahkan, karena mungkin karena kan saya tidak pernah menempatkan TP ya. Jadi hampir beberapa pair saya paling satu dua, hampir mayoritas 90% yang saya open saya tidak ada TP, belum ada TP. Nah kayak gini juga, ini sudah turun ya. Yang di sini kita securekan dulu gini. Ini kita secure, stop lossnya kita geser di harga yang setidaknya bisa kita gini, amankan lah ya. Ini cara mengamankannya seperti itu. Kemudian another sell posisi di Swiss Euro Yen saya masih nambah lagi, ada sell stop saya belum ini sudah open ya, sell stopnya sudah teropen. Tentu harus sekali lagi ada stop lossnya di sini ya, 40 poin. Tidak usah banyak-banyak kita stop lossnya, jangan terlalu banyak. Ini apa ini? Aussie pun juga turun. Kita kalau mau secure bisa kita securekan saja di sini. Jadi nanti tinggal satu open lah ya. Nah, ini cara kita secure posisi gitu. Kemudian ini Aussian saya kembali nambah sell stop ya di sini. Saya tidak nambah buy stop karena emang apa ya, saya lebih expected ya yen itu strong ya, karena dolar kan strong juga. Ada nambah sell stop, so masih continue low. Poundnya ini luar biasa ya, pound ini luar biasa. Saya sudah ini close posisi ya, sudah close posisi di beberapa, sehingga kita biarkan aja lah, dia mau naik atau mau turun silahkan guys ya, terserah dia mau bikin apa. Yang ini pun juga sama, ini kita secure dulu ya, ini kita secure dulu. Tujuannya cuma satu, kalau ada spek lagi ya sudah, namanya kalau spek itu ya kita ya. Jadi itu caranya secure seperti itu. New Zealand, wow, saya sudah tempatkan lagi sell stop ya, saya ada sell stop lagi. Jadi ketika price dia naik, saya selalu tempatkan sell stop karena saya menginginkan bahwa
harga itu dolar itu sangat yen sangat strong. Jadi saya menginginkan bahwa yen strong, so expected karena di sini kalau dia lihat secara RSI tentu di sini akan ada nanti fase divergent nih, pasti akan ada divergent di area ini. So itu reasonnya seperti itu. UCAT ya oke, akan ada nambah lagi posisi satu posisi belum belum saya secure karena masih masih pendek jaraknya. Gold ini dolar yen, dolar yen ini sudahlah biarin lah dia mau ngapain juga, kita juga tidak terlalu ini berapa sih, berapa poin ini, 77, oh pas ya, dia mau turun mau naik silakan karena emang dolar yen tadi saya di posisi awal saya loss di sini, loss ini dolar yen ini ya, hampir loss semua ini, tiga posisi 1 2 3 ya sudahlah, minus 137, kemudian setelah beberapa opsi di ini saya close di gold, kemudian sekarang lagi posisinya lagi running 383 ya, 1169. Jadi begitu caranya kita mempergunakan, bagaimana kita secara technically ya, secara technically memang saya tidak begitu pandai dalam ini kan saya pakai BBMA ya, di sini kan pakai BBMA. Tapi sebetulnya cara bacanya pun saya juga ya ini emang rumusnya kan di sini REE, RMEE, kemudian RAM, rumusnya kan di sini. Tapi yang paling utama saya tekankan di sini bukan pada rumus ini atau bagaimana cara membaca di BMA. Yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita mempergunakan ini money management atau risk reward kita pakai 1:2 atau 1:3. Jadi yang saya tekankan di sini adalah hanya itu aja. Jadi dengan begitu setidaknya, jadi gini, setidaknya kalau teman-teman pakai 1:3 ini sudah kena 1:3 ya. Makanya saya close, beberapa saya close kan. Karena ini sudah 1:3 ini. 120 40 katakanlah. Harusnya kalau 1:3 dengan 40 maka 120 kan ya. Harusnya di sini saya close gitu loh. Ya, 1920 ini saya close. Gitu, 120 poin kan. Gitu. Nah, risk rewardnya seperti itu. Kalau ini 1:3, kalau saya pakai di sini 40 poin untuk resiko, maka 80 di harga 1.1960 adalah di harga ini adalah harga close posisinya. Jadi gitu, itu cara Europon. Ada apa ini Europon kok gede-gede? Europon kok gede-gede? Oh, enggak apa. Dia kalau seandainya Europon kena close ya sudah, ya tidak ada masalah, saya tidak ada masalah, close masih karena open saya cukup banyak, jadi open saya cukup banyak sehingga saya harus beberapa, kalau memang sudah close nanti saya akan tinggalkan atau mungkin hanya akan satu open aja, akan fokus ke beberapa pair yang lain gitu. Contoh sekarang New Zealand ya, di sini kita pakai NU, coba kita NU-nya mana, New Zealand dollar, nah di sini ya. Di sini nanti hanya akan saya sisakan mungkin satu open ya. Kalaupun nantinya dia bergerak naik atau turun ya terserah. Tapi yang jelas saya mungkin akan sisakan hanya satu open saja. Ini tidak jadi ya, saya limit. Jadi di sini ini akan saya geser ke mungkin sini. Oke. Jadi hanya akan misalkan satu open saja. So far UCAT pun juga sama, nanti akan saya sisakan satu open. Jadi semuanya mungkin hanya satu open dengan risk reward yang ada. Itu. Nah, ini ini dolar yen. UCAT ya. UCAT seperti ini. Nah, seperti dia masih running, mungkin akan saya sisakan satu open kalau semuanya ini targetnya memang 1:2, minimal di sini targetnya 1:2 ya. Speknya di sini teman-teman kita tidak pernah tahu speknya akan seberapa, tapi yang jelas
Yuket tadi saya sempat cut loss ya, kalau tidak salah. Yuket sudah cut loss atau belum? Sebentar. Nah, Yuket ya. Yuket saya kan buy. Di sini cut loss dia. Ini ya, cut loss. Kemudian ini pun juga cut loss juga sama gitu loh. 17 kan. 17. Sekarang Yuket berapa? 17 belum ada sekarang yang nutup nutup kerugian sebelumnya. Jadi ya biarinlah sementara biarkan running dulu. Oke, jadi seperti itu. So far kita pakai ini sudah ini saya modif ya. 10644 saya geser ke berapa ini? Apa di sini aja. Oke, jadi di sini aja. Kita geserkan di sini. Uh, kita geserkan di sini. Oke, euro yen, euro dolar ini sudah turun. Ini belum ini 06 euro yen ini 0637 ini kita geser ke harga yang sama ini aja. Oke. Oke. Jadi seperti itu. Masih running, kita hold posisi nggak tahu sampai seberapa ini. Oke, pound GJ kembali, pound yen kembali dalam fase downtrend, mungkin downtrend karena saya expectednya down. Kalaupun dia naik kena cut loss ya sudah, nanti saya akan tetap pasang lagi sell stop di harga bawah. Jadi kayak gitu caranya. Oke, Aussie yen sudah 2 open yang jalan ya, Aussie yen. So jangan lupa ini ada cut loss-nya di sini ya. Di sini juga ada cut loss, ada 50-an ya, 50 poin lah ya. 30 sampai 50 poin. Oke. Nah, itu ya itu adalah bagaimana cara menentukan manajemennya teman-teman. Jadi kita resikonya kecil aja enggak masalah itu loh. Jadi kalau mau kasih resiko jangan terlalu lebar atau ya kecil aja. Kalau kena gimana Bang? Ya sudah, kalau kena open lagi di harga yang sama gitu loh. Di harga yang sama atau mungkin di atas di harga atas atau di harga bawah. Contoh gini ya, ini nanti kalau dia close ya, kena nutup ya, ya saya akan open lagi di harga sini atau di atasnya lagi gitu. Jadi kayak tadi Aussie ya, Aussie tadi kena cut loss kan di sini kita lihat di Aussie. Nah, ini Aussie kan. Berapa? 90 19 ya. 90 berarti saya tadi cut loss-nya di harga sini kan. Saya tadi open di harga ini kan. Kena gitu loh. Naik kan, kena. Kemudian di harga berapa lagi? 90 50 ya. Sekarang 95. Nah, 90 50 tadi juga cut loss. Jadi ada dua harga cut loss yang saya lakukan ya. Harga open di 90 50 ini dan 90 18. Oke. Nah, itu sekarang ketika harga naik saya tempatkan harga yang sama atau naikkan sedikit di 72 ini ya. Ada dua open. Anunya berapa? Sama saja. Untuk stop loss-nya tetap aja kita pakai 30 atau 40 atau 50 terserah, tapi kalau bisa kita main risk reward berapa? 1/2, 50 oke. Tapi kalau 1/3 kita pakai 30 pip saja untuk risk reward-nya itu cukup ya. Gitu. So ya ini merah semua ini. Mau gimana lagi? Nah, namanya juga salah posisi gitu loh. Teman kalau kita pakai risk reward yang benar hasilnya cukup lumayan.
Oke, kalau kita benar maka hasilnya pun akan cukup lumayan tinggi. Oke, itu sedikit apa yang bisa saya share teman-teman, bagaimana yang jelas bahwa kunci semua open di sini adalah mempergunakan risk management yang tepat. Jadi pakai saja 30 atau 40 atau 50 pip untuk stop loss-nya, jangan terlalu banyak kita pakai stop loss. Kalau kena gimana Bang? Saya sudah jelaskan tadi, kena nanti open aja di harga awal gitu. Ini GJ tadi saya sudah kena stop loss kan di GJ. Di BBJBY saya kena stop loss kan di harga ini. 15940 ya. Maka saya open lagi di harga yang sama. Ketika harga naik ya, saya open lagi di harga yang sama ini 15 ya. Gitu. Saya open lagi di harga yang sama. Stop loss-nya paling tidak 40 lah kalau GJ itu. Seperti itu ya. So ya memang benar, kunci utamanya di sini adalah stop loss dan stop loss, hanya itu aja. Jangan takut price kena stop loss ya, karena risk perbandingannya 60-40, minim 60-40 lah. Kalau 60-40 aman kita. Artinya apa? 60 kita loss, 40 kita profit, aman. Itu. Atau perbandingan mungkin yang bisa kita pakai juga perbandingan 65-35 ya. 65 loss banding 35 win. Maka kalau 65 itu kita pakai 30, maka kalau per apa ya? Kalau per open posisi kita pakai 30, berarti 65 kali 30 pip. Jangan 35 aja. Berarti kita punya 2275 versus ini 35, anggap aja 100 lah ya. Berarti 3.500. Ya, kita punya 3.500 miliar. Ya. Nah, kalau ini loss-nya kita 35 pip dan win-nya, setiap win kita minimum adalah 100 poin, kita 35 win saja, maka kita akan dapat 2275 banding 3.500. Artinya masih ada selisih berapa ini? 725 ya. Masih ada selisih 725 poin. Itu. Ini kalau hitungan kita setiap bulan maka cukup sehat akun kita. Akun kita akan cukup sehat walaupun kita punya 65 loss dan 35 win. Oke, kita bikin gini. Kita rubah di sini ya. 65 loss ini 35 pip ya. Oke, kemudian yang win-nya ini kita pakai 100 pip. Nah, gitu. Oke. Jadi 65 loss, 35 pip, hasilnya di sini 2275 ya. 35 win, per win-nya kita pakai 100 pip, maka hasilnya adalah 3.500 poin. Oke, 3.500 poin cukup sehat. Saya kira cukup sehat ya. Cukup sehat untuk akun kita setiap bulan akan sehat. Kita pakai hasil mana tadi? Ini dengan hasil ini kita maka setiap hari, setiap bulan segini aja kita pakai 65 loss, 35 win, maka harinya akan cukup sehat. Padahal hari ini saja saya sudah trade kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 23. Saya hari ini sudah 23 trade yang saya lakukan. Open posisi yang saya lakukan 23. Bayangkan satu hari 23. Sebulan sudah kali 20 mungkin 400 trade. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu. Dengan cara seperti ini maka akun kita ya expected-nya adalah sehat. Kita berharap bahwa akun kita sehat, kita mau open ngawur pun tidak ada masalah sebetulnya itu. So saat ini dan mungkin karena ini hasilnya sudah cukup bagus ya, kita bisa close beberapa posisi yang kita nilai mungkin sudah cukup lumayan lah ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah biarkan, jadi kita tinggalkan mungkin satu open atau dua open gitu. Trading stop ini hanya untuk menjaga, kalau saya katakan mungkin ini kita over trade ya, mungkin bisa dibilang ini kita over trade ya di sini karena cukup banyak open yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi walaupun kita opennya kita over trade ya, tapi ya kembali lagi kepada ini apa stop loss yang kita pakai. Jadi kita pakai stop loss, so far is safe. Jadi tidak ada masalah walaupun kita bisa dibilang over trade tapi kita aman karena kita ada stop loss. Jadi ini kita sisakan satu, kemudian Europon ini masih terlalu kecil ya, karena sudah ada stop loss di sini, sudah aman lah, kita anggap aman. Ini pun juga aman semua karena harganya sudah di bawah harga open. So far sih safe. Kemudian NZD, pound ini tak biarkan karena sudah running ya, terlalu dalam, kita biarkan aja lah, tidak ada masalah ini. Oke, lanjutnya ini euro ini saya matikan non. Kalau dia mau turun lagi silahkan, yang jelas tak matikan dulu. Ini sudah saya nyalakan tadi, sudah berjalan, sekarang kita kasih non. Ini pun juga sama, kita kasih non. Oke ya, itu teman-teman apa yang bisa saya share untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan lewat WhatsApp number. Jadi ini adalah WhatsApp number saya 0859 10697 1932 ya. Sampaikan aja di WhatsApp number ini, nanti akan kita jawab satu persatu apapun pertanyaannya. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube. Bagi yang belum, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman bisa share WhatsApp ini WhatsApp juga boleh, atau link YouTube ini kepada teman-teman atau sesama rekan, dipersilakan. Saya sangat appreciate sekali, sangat berterima kasih apabila akan semakin banyak nanti teman-teman yang bisa join di kita. Sekali lagi yang saya share di sini semuanya live trade ya, jadi tidak ada yang saya cut atau bagaimana, semuanya berdasarkan yang terjadi saat ini. Karena juga price juga seperti yang teman-teman ketahui, di sini price-nya kan juga karena price-nya di sini kan juga lagi dalam posisi running ya. Have a nice day, bye bye. Selamat beraktivitas.